Bagaimana jika sebuah kota tiba-tiba lenyap dari peta? Bukan karena perang, bukan karena gempa bumi, tapi karena kesalahan manusia yang tak termaafkan. Bagaimana jika ribuan orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dalam hitungan jam, tanpa tahu bahwa udara yang mereka hirup sedang perlahan membunuh mereka? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan kelam yang terjadi di sebuah sudut kecil Uni Soviet pada tahun 1986. Namanya Chernobyl. Pagi buta, 26 April 1986, di kota kecil Pripyat, Ukraina, warga masih terlelap. Mereka tidak tahu bahwa hanya beberapa kilometer dari tempat tidur mereka, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl baru saja meledak dalam eksperimen yang gagal. Ledakan itu melemparkan atap reaktor setinggi 1.200 ton ke udara, melepaskan radiasi 400 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Dunia berubah selamanya dalam satu malam. Reaktor 4 sebenarnya sedang menjalani uji coba keselamatan. Ironisnya, percobaan itu bertujuan untuk mengantisipasi pemadaman listrik mendadak. Namun, serangkaian kesalahan prosedur, tekanan dari atasan, dan kegagalan desain reaktor membuat segalanya berubah menjadi bencana. Ketika suhu meningkat drastis dan kendali atas reaktor hilang, uap yang terkumpul akhirnya meledak, diikuti oleh kebakaran yang tak terkendali. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan. Mereka tidak diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa perlindungan radiasi, mereka mendekat ke sumber ledakan untuk memadamkan api. Mereka menyentuh puing-puing grafit yang panas membara, tanpa sadar menyerap dosis radiasi mematikan. Banyak dari mereka meninggal dalam hitungan hari karena sindrom radiasi akut. Kota Pripyat tidak langsung dievakuasi. Pemerintah Soviet kala itu menutupi kejadian ini. Warga tetap beraktivitas seperti biasa, anak-anak bermain di taman, orang tua mengantri roti, dan langit terlihat cerah meski tak terlihat bahwa langit itu membawa kematian. Baru 36 jam kemudian, evakuasi diumumkan. Dengan bus-bus militer, lebih dari 49.000 warga dievakuasi, diberitahu bahwa mereka hanya akan pergi selama 3 hari. Faktanya, mereka tak pernah kembali. Evakuasi itu terjadi dalam kepanikan. Warga diperintahkan untuk tidak membawa apapun kecuali dokumen penting dan pakaian seadanya. Hewan peliharaan ditinggalkan, rumah ditutup rapat, namun radiasi sudah terlanjur menyebar. Angin membawa partikel radioaktif ke berbagai penjuru Eropa, bahkan mencapai Swedia dan Jerman. Dunia pun akhirnya tahu ada sesuatu yang salah di Uni Soviet. Chernobyl bukan hanya tentang ledakan, ini tentang dampak jangka panjang yang belum selesai hingga hari ini. Ribuan orang menderita kanker tiroid, leukemia, dan gangguan genetik. Generasi anak-anak lahir dengan kelainan bentuk. Hutan di sekitar reaktor berubah menjadi hutan merah karena dedaunan yang terbakar oleh radiasi. Binatang mati di tempat, tanah, air, dan udara tercemar hingga tingkat ekstrim. Pemerintah Soviet akhirnya mengerahkan lebih dari 500.000 orang, dikenal sebagai likuidator, untuk membersihkan zona bencana. Mereka membangun sarkofagus beton untuk menutup reaktor yang hancur. Banyak dari mereka bekerja tanpa perlindungan memadai. Mereka adalah pahlawan yang diam-diam menyelamatkan dunia dari kehancuran yang lebih besar. Tapi mereka juga korban. Banyak yang mati muda, banyak pula yang hidup dalam penderitaan hingga kini. Tragedi ini membuka mata dunia tentang bahaya tenaga nuklir. Banyak negara mulai mengevaluasi ulang kebijakan nuklir mereka. Namun, kerusakan sudah terjadi. Kota Pripyat menjadi kota hantu. Jam-jam dinding berhenti tepat pukul 1.23 pagi saat ledakan terjadi. Taman bermain yang tak pernah digunakan, sekolah yang ditinggalkan dalam sekejap, boneka anak-anak yang masih tergeletak di lantai kelas, semuanya menjadi saksi bisu dari malam yang mengubah sejarah. Hingga kini, zona sekitar reaktor masih ditutup untuk umum, meskipun wisata terbatas kini diizinkan. Pengunjung yang datang harus mengenakan pelindung dan mematuhi protokol ketat. Namun, meski tempat itu terlihat sunyi,
Chernobyl tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam ingatan, dalam tubuh para korban, dan dalam sejarah umat manusia. Serial dokumenter dan film tentang Chernobyl mencoba mengangkat tragedi ini ke permukaan, tapi tak ada yang bisa benar-benar menggambarkan rasa sakit dan ketakutan yang dialami mereka yang berada di sana. Ini bukan sekedar kesalahan teknis. Ini adalah pengingat akan betapa bahayanya mengabaikan etika keselamatan demi ambisi politik. Chernobyl adalah luka terbuka, sebuah kota yang hilang dalam diam. Dan selama dunia masih menggunakan tenaga nuklir, nama Chernobyl akan selalu menghantui sebagai peringatan bahwa satu kesalahan, satu malam bisa mengubah segalanya.